Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, Kak Evi dan Kak Cynthia. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan adik-adik sekolah minggu pada ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Apa kabar adik-adik semuanya? Kakak berharap adik-adik di rumah tetap sehat dan tetap bersuka cita dalam mengikuti ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Baiklah adik-adik semuanya, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak ingatkan adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya dan kita akan bernyanyi untuk memuji Tuhan dengan penuh semangat. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dari judul lagu Selamat Pagi Tuhan. Ayo Kak Cynthia. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cintanya. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, kering dan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah melindungi kami sepanjang malam hingga kami boleh bangun kembali di pagi yang indah ini. Terima kasih, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Kau berkati Tuhan Yesus ibadah kami ini dari awal hingga selesai. Dan berkati juga Tuhan Amang Pendeta yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Urapi Tuhan Yesus agar adik-adik di rumah boleh mengerti maksud dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Dan kiranya adik-adik boleh mengenal Engkau lebih dekat lagi dan boleh menjadi anak yang peka dan penurut Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tema kita pada minggu pagi hari ini bertema tentang menjadi anak yang peka mendengar. Kakak mau tanya, apa sih maksud dari peka? Iya, peka itu artinya dia tidak cuek dan juga dia tidak masa bodoh. Betul sekali. Nah, kakak mau cerita tentang salah satu tokoh Alkitab yang peka mendengar. Namanya Samuel. Kakak akan mulai ceritanya ya. Ketika Samuel tidur, Tuhan memanggilnya. Samuel, Samuel. Lalu Samuel bangun. Hah? Samuel mengira itu adalah suara Imam Eli. Imam Eli adalah guru dari Samuel. Tapi ternyata Imam Eli tidak memanggilnya. Lalu Imam Eli menyuruh Samuel untuk tidur kembali. Kemudian saat Samuel mau tidur, Samuel mendengar lagi suara Tuhan. Samuel, Samuel.
Samuel kemudian bangun kembali. Dia langsung menjumpai gurunya Imam Eli lagi. Lalu kata Imam Eli, "Aku tidak memanggilmu Samuel, sudah tidurlah lagi." Lalu Imam Eli menyuruh Samuel untuk tidur kembali. Kemudian yang ketiga kalinya Samuel mendengar ada suara yang memanggilnya. Suara siapa? Iya, suara Tuhan memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Samuel bangun kembali. Lalu dia menghampiri gurunya Imam Eli. Lalu Imam Eli menyuruh Samuel dengan berkata, "Samuel, jika engkau mendengar suara yang memanggilmu, engkau jawablah begini, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Kemudian saat Samuel mendengar suaranya, mendengar namanya dipanggil, Samuel menjawab persis seperti yang Imam Eli suruh kepada Samuel. Besok paginya Samuel memberitahu Imam Eli bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya. Baiklah adik-adik, kakak mau tanya, apa sih teladan yang dari kakak ceritakan tentang Samuel? Iya, Samuel adalah anak yang peka. Seperti yang kakak jelaskan, anak yang peka mendengar adalah anak yang tidak cuek. Saat Samuel mau tidur, dia mendengar namanya dipanggil, kemudian dia langsung bangun. Artinya dia tidak cuek atau tidak masa bodoh. Kalau kira-kira adik dipanggil mama papanya, kira-kira langsung nyaut apa? "Aduh, aku ngantuk nih." Kira-kira gimana ya? Nah, Samuel langsung bangun, dia langsung menghampiri suara yang memanggilnya. Dan juga Samuel adalah anak yang penurut. Buktinya ketika Imam Eli menyuruh Samuel untuk berbicara kepada Tuhan, Samuel menurut dan patuh kepada gurunya Imam Eli. Baik adik-adik, sesuai dengan tema kita tadi tentang Samuel, kita akan bangkit berdiri, kita akan bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 248 berjudul Samuel. Samuel, Samuel, bangunlah hai Samuel. Samuel, Samuel, bangunlah hai Samuel. Tuhan memanggilmu, Tuhan memanggilmu. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan titah yang akan kakak bacakan nanti, kita akan bernyanyi kembali dari judul lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah,
ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, kakak akan membacakan titah kita pada minggu pagi hari ini, yaitu titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik masih tetap bersemangat? Pasti dong. Oke, sebelum kita bernyanyi lagi, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi kembali dari judul lagu Tuhan Cinta Semua Anak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Satu kali lagi ya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Adik-adik, kakak akan membacakan warta kita pada minggu hari ini. Yang pertama, ibadah masih diadakan secara online. Pada minggu pertama ibadah akan diadakan secara Zoom, dan minggu kedua, ketiga, dan 4 akan diadakan secara via YouTube. Yang kedua, adik-adik jangan lupa mengingatkan mama papanya untuk mengisi absen sekolah minggu yang akan diberikan di WA grup orang tua ya. Dan yang terakhir, adik-adik jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu kalau adik-adik main keluar, adik-adik harus tetap pakai masker dan menjaga jarak. Dan jangan lupa adik-adik untuk makan makanan yang sehat dan bergizi. Oke? Sekian warta kita pada minggu hari ini. Dan ayat hafalan kita diambil dari Amsal 1 ayat 8. Kakak akan membacakannya untuk kita semua. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi ya, kakak bacakan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan bernyanyi kembali dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 73 yang berjudul Aku Mau Mendengar. Ayo Kak Cynthia. Mau mendengar firman-Mu Tuhan, aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkuasa ubah diriku, firman-Mu berkuasa ubah hidupku. Satu kali lagi ya.
Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkuasa ubah diriku. Firman-Mu berkuasa ubah hidupku. Adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Sondang sian debata, hati uron sian ginjang, bahen ture sondang ima, rohanami ganup marsada-sada, asa sonang manjalo hangoluan pinatu pami o Tuhan. Amin. Adik-adik, kita hari ini mendengarkan firman Tuhan, cerita Samuel dari 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Amang membacakannya untuk kita. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, iya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, katanya, iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, Samuel pun bangun. Lalu pergi mendapat Eli serta berkata, iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya ia pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah suara Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kalian senang mendengarkan firman Tuhan? Apakah kalian senang mendengarkan cerita Tuhan? Cerita tentang Alkitab? Pasti Amang yakin semuanya sangat senang mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang ada di Alkitab.
Adik-adik, anak-anak Tuhan semua pastilah sopan. Anak-anak Tuhan semua pastilah sangat rajin jika disuruh orang tua. Anak-anak Tuhan pastilah dengan semangat jika mamanya menyuruh atau memanggil. Jika orang tua kalian memanggil, contoh namanya si Tony. Tony, sinilah nak. Ada anak-anak yang seperti Tony yang pura-pura tidak dengar. Ada anak-anak yang seperti Tony ketika dipanggil mamanya mendengar tapi dia malah pergi. Ada anak-anak yang seperti Tony yang jika dipanggil orang tuanya malah dia cari alasan bagaimana ya supaya mamaku tahu seperti aku tidak mendengar. Dia pakai headset, dia jadi nggak dengar. Gitu. Anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Anak-anak Tuhan harus bahagia ketika mamanya memanggil, harus bahagia ketika papanya memanggil, karena Tuhan sangat senang kepada anak-anak yang taat kepada orang tua. Tuhan sangat senang kepada anak-anak yang hormat kepada orang tua. Lihatlah, hari ini kita mendengarkan cerita Samuel. Samuel yang dipersembahkan oleh ibunya. Samuel sudah lama dinanti-nantikan karena ibunya lama ada anaknya, tidak mempunyai anak sudah lama kali. Lalu ketika ibunya mengandung, waktu mengandung Samuel, ibunya berjanji akan memberikannya kepada Tuhan. Lalu Samuel diberikan kepada Tuhan. Dan Samuel hidup melayani Tuhan. Dia tinggal di bait suci. Samuel sangat rajin, bukan hanya rajin belajar, tapi dia sangat rajin di dalam rumah Tuhan, membersihkan rumah Tuhan. Dia sangat-sangat memperhatikan semuanya. Dan Samuel dididik oleh Eli. Lalu suatu malam ketika belum terlalu larut malam, Samuel tertidur. Coba bayangkan, kalau belum terlalu malam dia sudah tertidur, berarti satu harian dia sudah lelah. Samuel sudah lelah, bekerja satu harian, dia belajar satu harian, lalu dia tertidur di rumah Tuhan. Samuel ketika tertidur di rumah Tuhan, dia sangat lelah. Enak banget ya kalau sudah lelah itu tidur. Kalau udah capek itu tidur begitu. Lalu waktu dia tidur, dia dengar suara, Samuel, Samuel. Langsung dia bilang, ya Bapak. Lalu dia lari ke hadapan Eli. Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lihat itu Samuel. Samuel menjadi contoh. Walaupun dia lelah, dia begitu capek, ketika dipanggil, iya Bapak, langsung dia bangun. Iya Bapak, sambil nggak bilang, apa sih bangun-bangunin mulu, apa sih ganggu-ganggu mulu, Langsung Samuel langsung bangun. Iya Bapak. Samuel mengira yang manggil itu adalah Eli. Lalu Samuel lari kepada Eli. Iya Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Lalu
Eli menjawab, tidak, kembalilah tidur. Untuk kedua kalinya Samuel kembali lagi tidur. Ada lagi suara yang manggil, Samuel, Samuel. Samuel bangun. Langsung dia menghadap Eli. Iya Bapak, Bapak memanggil aku. Eli mengatakan, tidak, kembalilah tidur. Lalu Samuel tidur, gak dipanggil juga. Tidurlah Samuel dengan tenang. Lalu dia mau bangun lagi, karena ada suara dia dengar, Samuel, Samuel. Coba bayangkan adik-adik, kalau ada yang seperti itu ganggu-ganggu tidur, kalian marah nggak? Kalau mamanya manggil-manggil waktu tidur, apalagi udah 3 kali, kalian marah nggak? Amang yakin nggak ada yang marah, pasti kalian senang. Samuel juga begitu. Langsung Samuel lari ke hadapan Eli. Iya Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Langsung Eli berpikir, kenapa sih, siapa sih yang manggil dia? Kok dia dari tadi datang mengira saya manggil? Langsung Eli teringat, oh iya, Samuel kan tidur di rumah Tuhan. Bukan aku yang memanggil. Yang memanggil Samuel itu adalah Tuhan. Samuel, kembalilah tidur. Nanti jika ada yang memanggil engkau, jawablah, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Baru untuk selanjutnya Samuel tidur, kembali dia dengar Samuel, Samuel. Langsung Samuel mendengar itu, Tuhan mengatakan, Samuel menjawab, ya Tuhan, utuslah aku. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana memanggil Samuel. Samuel, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu firman Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu. Dan Samuel disuruh untuk mengerjakannya. Adik-adik, sekarang Tuhan memanggil kita untuk bekerja di rumah Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk melayani, untuk semangat bekerja di rumah Tuhan. Bagaimana caranya, Mak? Kan gak boleh ke rumah Tuhan. Lagian kami kan masih kecil. Iya, kamu semua adik-adik haruslah dengan senang hati ketika orang tuanya memanggil, dengan senang hati ketika saudara kalian memanggil, Tony, iya, shalom. Apa, Ma? Apa yang bisa saya bantu, Ma? Begitu melayani Tuhan, seperti itu. Ingatkan lagu yang diajarkan Amang kepada kalian, tanganku yang kecil kuberikanlah kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Ibuku yang lelah akan kubantu, tanganku na met kulehon ma tude bata. Gitu kan? Aku akan membantu ibuku. Caraku memberikan tanganku yang kecil, kakiku yang kecil kuberikan nama Tuhan. Aku berlari ketika aku dipanggil. Ya, aku berlari ketika aku disuruh. Aku berlari ketika aku diperintah. Begitu. Adik-adik, Samuel menjadi contoh bagi kita. Samuel menjadi teladan bagi kita, supaya kita dengan senang hati mendengar perintah orang tua, mendengar panggilan orang tua, mendengar panggilan Tuhan. Ya adik-adik, amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan menyertai kami.
Pakailah kami Tuhan, ini anak-anak-Mu, suruhlah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati semua keluarga kami, orang tua kami, biar kami tetap dalam naungan sayang. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang, selalu dan dari kekal hingga kekal. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita, kakak ingatkan adik-adik untuk menyiapkan persembahan dan kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik nanti boleh memberikan persembahannya dengan mentransfer ke rekening gereja atau memasukkan ke celengan yang sudah diberikan dari gereja. Baiklah, sebagai lagu terakhir dan lagu penutup kita akan bernyanyi dari judul lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.